customer service perusahaan. Nggak hanya bank banyak. Terus perusahaan lain juga ada sekarang. Kalau mau komplain apa tinggal ada customer service call centernya atau apa. Ya. Terus kalau definisi baru tentang konsumen, saya juga kenapa Mbak Eka? Ada yang tahu definisi baru tentang konsumen? Call center. Oke, oke. Ada yang tahu definisi baru tentang konsumen? Oke. Konsumen internal atau karyawan ya. Jadi karena saya ulangi tadi, karena jasa itu langsung kontak dengan konsumen. Nah, yang kontak secara langsung dengan konsumen adalah karyawan. Makanya karyawan kalau di perusahaan jasa itu sangat penting peranannya. Jadi gimana caranya perusahaan itu bisa memuaskan konsumen internalnya dulu supaya konsumen internal ini bisa melayani konsumen eksternal dengan baik. Ya, makanya kalau untuk kita bicara jasa, kita harus benar-benar memperhatikan peranan karyawan. Karena dia mempunyai peran yang penting dalam melayani konsumen eksternal. Ya, konsumen eksternal itu siapa ya yang biasanya beli itu? Ya kayak kita kayak mbak-mbak datang ke salon, mbak itu konsumennya. Tapi pegawai salonnya yang motong rambut itu konsumen internalnya. Paham ya? Oke. Ini peningkatan produktivitas supaya bisa bersaing dengan pesaing. Jadi jangan sampai kalah. Terus organisasi nirlaba dan publik mencari sumber income baru. Jadi mereka kan kalau nirlaba kan biasanya nggak mencari untung. Nah, tapi mereka tetap butuh sumber income. Misalnya kayak apa ya contohnya? Organisasi kemasyarakatan biasanya. Kalau mereka butuh apa, bisa kayak membuka misalnya bantuan apa-apa itu. Stadion olahraga kenapa? Ya, yayasan itu organisasi nirlaba. Cuman kalau mereka membutuhkan income, biasanya mereka bisa menawarkan sesuatu jasa. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh ya, pemasaran jasa ini dari awal mbak-mbak sama mas ketika baca, tolong dibaca istilah Inggrisnya juga sambil kalau bisa dihafalkan dan diingat karena nanti di ujian biasanya mereka banyak pakai istilah-istilah bahasa Inggrisnya. Ya, jadi dari awal sekarang tolong sambil diingat-ingat bahasa Inggrisnya apa, istilah Inggrisnya. Soalnya kayak misalnya apa karakteristik jasa, nah kayak intangible itu kan bahasa Inggris, istilah Inggrisnya itu harus dipahami juga. Jadi Inggris sama Indonesia dua-duanya kok bisa paham. Jadi nanti ketika jawab soal nggak kelimpungan. Oke? Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2, definisi pemasaran jasa. Boleh, kalau mau hafal Jawa sama Mandarinnya sekalian juga nggak apa-apa. Tambah sip. Jadi, apa yang dimaksud dengan jasa? Jasa itu adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik. Kayak tadi kan sudah ada yang jawab intangible atau tidak berwujud. Atau konstruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan dan memberikan nilai tambah atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. Nah, habis ini kita akan bahas tentang karakteristik jasa. Jadi,
Intinya kok jasa yang ditawarkan ke konsumen itu merupakan sebuah pelayanan biasanya, atau enggak ada bentuk fisiknya, tidak berwujud. Itu jasa ya. Nah, ini karakteristik jasa sebentar. Karena sudah baca, coba saya tanya, karakteristik jasa ada berapa? 6 apa 4? Apa 5? Empat apa 6, Mbak Siti? Oke, apa aja? Langsung dijawab satu kali ketikan ya, jangan satu-satu. Jadi 6 itu apa aja langsung ketik jadi satu. Ayo, apa aja karakteristik jasa? Oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, udah? Oke, semuanya benar. Jadi ada 6 ya, intangibility, inseparability, perishability, heterogeneity, customer contact, sama client based relationship. Nah, kayak yang udah kita tahu semua, kalau intangibility itu nggak bisa dilihat, jadi nggak ada wujudnya. Kalau inseparability, apa yuk? Ini tahu nggak? Apa itu inseparability? Apanya yang nggak bisa dipisahkan? Apa yang tidak bisa dipisahkan? Antara produksi dan konsumen, apa konsumen dengan penawar jasa, apa-apa? Ayo. Konsumen dan produksi tidak. Bedanya konsumen sama konsumsi apa sih? Ada yang tahu nggak? Yakin sama. Ya, jadi konsumen itu orangnya, konsumsi itu kegiatannya ketika kita mengkonsumsi sesuatu, menghabiskan nilai guna, benar. Jadi ketika kita mengkonsumsi, jadi ini yang nggak bisa dipisahkan, itu konsumsi dan produksi, bukan konsumen dan produksi. Oke? Jadi kegiatan ketika kita mengkonsumsi sama kegiatan ketika